Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bisa disebut. Oke, Allah Tuhan, Muhammad Tuhan. Berarti dua-duanya Tuhan? Bisa disebut. Oke, baik. Kita sekarang ke bahasa Arabnya ya. Ya, Oke. Tahukah Anda bahwa bahasa Arabnya Tuhan itu adalah Rob? tahu. Oke. Berarti siapa Robnya orang Islam? Robnya itu sebutan menghormatan. Bisa. Iya, bisa, berarti iya. Muhammad Rob? Bisa disebut Rob, bisa. Oke, berarti Allah Rob? Bisa juga disebut Rob. Oke, berarti bisa. berapa Robnya orang Islam? Rob adalah menghormati. Semua bisa. Pak, Semua. pertanyaannya, Semua. berapa Robnya orang Islam? Semua bisa disebut Rob, bisa. Duh, buset. Ini nih, ini. Allah Iya, Rob, dua. betul. Kalau di sini dua. Sebentar. Kalau di sini Allah Rob, dua. betul. Betul. Muhammad Rob, betul. Bisa disebut. Berarti Tuhan, ada bisa. berapa Rob di sini? Dua Rob. Dua Rob. Ya. Berarti yang menjadi Rob di dalam agama Islam itu ada dua, betul? Di sini ada dua. Oke, Allah dan Muhammad, betul? Ya. Oke, gini. Sekarang begini Pak Muhammad. Bisakah Anda membantu saya menyadarkan saudara-saudara Islam Anda bahwa Robnya umat Islam itu ada dua, Allah dan Muhammad? Gimana caranya biar mereka itu waras dan sadar akan hal itu? Gimana caranya? Kalau Anda menyebut Islam, berarti di situ ada lagi Robbil Alamin, Tuhan alam semesta. Iya, Karena Anda sudah menyebut mengakui Islam, bahwa Robnya gitu. orang Islam itu ada dua, betul? Dua di sini Allah dan Muhammad bisa disebut Iya. dua. Baik, saya undang dulu yang muslim yang lainnya Pak ya, sebentar. Ya, Saya akan siap. undang dulu muslim yang lain supaya mereka sadar, gitu ya. Anda termasuk orang muslim yang agak sedikit ini ngerti tentang agama Islam. Cuman kan banyak orang awam di luar sana yang nggak tahu. Oke. Ya, Muhajir Rashid, silakan nyalakan kamera Muhajir. Muhajir, apakah Anda sudah menjadi mujair sekarang? Silakan. Baik, nampaknya dia sudah jadi ikan jair, jadi kita turun saja dulu ya. Sebentar, kita kasih naik ada Akmal Urijal, Akmal. Ya, saudara Akmal, silahkan nyalakan kamera Anda. Nggak bisa nih bang. Baik, kita kasih turun dulu. Bentar. Kita kasih naik lagi ada Yanto Keling, Yanto Keling. Ya, Yanto Keling, silahkan nyalakan kamera Anda. Yanto. Sabar ya Pak Muhammad ya. Oke, monggo. Ya, Yanto Keling bro, silahkan nyalakan kamera Anda. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya saya tanya dulu Bang Yanto, apakah Anda muslim? Yanto? Ya, saya Muslim. Ya, Ya, bisakah Anda terlihat wajah Anda? Ya, Anda muslim ya? Ya, Anda sudah menyimak dari tadi Bang Yanto? baru masuk nih. Baru masuk. Oke, ini Pak Muhammad ini dia seorang muslim dan dia sudah mengakui bahwa baik Allah itu adalah Rob, Muhammad juga adalah Rob dan Robnya ada dua. Anda setuju? Yang jelas gini bang, saya hanya mengingatkan Bang Edis atau Bang Kudis itu ya. Nggak kedengeran, Bang. Coba agak keras, Bang. Itu tahu. Sebelum terlambat, mending abang itu bertaubat. Bertaubat. Benar. Oke lah, ini kayaknya Anda lebih cocok jadi tukang ceramah di masjid. Sebentar. Baik, kita kasih naik dulu ada Fatir. Oke, ini ada Fatir ya. Ya, Bro Fatir, silakan nyalakan kamera dulu, Bro Fatir. Halo, Bro Fatir. Ya, Ya, silakan Bro, nyalakan kamera dulu. Ya, Fatir, ini ada Muslim, Pak Muhammad, ya, beliau mengaku mendalami agama Islam dan dia sudah mengakui bahwasanya baik Muhammad itu adalah Rob, Allah juga adalah Rob dan Robnya umat Muslim itu ada dua. Anda setuju? kalau saya sih tidak setuju. Oke, silakan Pak Muhammad, coba Anda sampaikan kepada dia. Silakan. Yang saya sampaikan ya. Ya. Kalimat Rob adalah untuk menghormati. Menghormati. Tiga, dari tunggal. Ini sebentar Pak Rahmat, ini coba biar Pak Muhammad menanggapi dulu, silakan. Sama Kristen, Gimana? Tritunggal. Ada tiga. Robnya ada tiga. Iya, Rob Anda ada dua, gimana? Robnya ada dua, ini mau dijelaskan dulu, Rob Anda dua. Aduh, ini udah mulai kepanasan ini nampaknya. Fatir, adakah air di situ? Fatir, cuci muka dulu Fatir.
Cuci muka dulu, coba atau masukkan, celupkan dulu kepala ke air biar agak tenang. Ini ujian, tenang, ini ujian. Fatir. Malu. Waduh, baiklah, si Fatir nampaknya sudah hilang remnya. Saudara-saudara, remnya lepas. Tadi dia waktu nanjak itu remnya lepas. Jadi blok. Sebentar, sabar ya Pak Muhammad ya, sabar Pak Muhammad. Kita naikkan dulu ada Ambeng. Ya Ambeng, silakan nyalakan kamera bro. Ini Ambeng ini kayaknya pernah nih naik ke sini nih, sebentar. Ambeng, silakan nyalakan kamera bro. Ya, siap. Ya, Bosku, silakan. ya bosku ya. Ya, Ambeng muslim bang? Ambeng muslim? Muslim? Ya muslim. Oke. Iya, jadi Pak Muhammad ini, tadi Anda sudah dengar di bawah ya? Udah bang. Oke, silakan Pak Muhammad. Jelaskan bahwa Muhammad itu adalah Rob, Allah juga Rob, dan umat muslim itu Robnya adalah Muhammad dan Allah. Silakan. Ya, bisa saya jelaskan bahwa kalimat Rob itu adalah sama halnya dengan Tuhan ya. Tuhan untuk menghormati orang yang jabatannya lebih tinggi, atau bisa dilakukan juga kepada orang yang mungkin sama-sama jabatan rendah untuk menghormati orang lain. Itu kalau kalimat Rob itu. Tetapi ada juga yang tertinggi ya disebut Robbil Alamin, yaitu Tuhan alam semesta. Itu bisa disebut seperti itu. Gitu. Oke, jadi Anda setuju ya bahwa Muhammad itu juga Rob ya? Kalimat Rob, ya. Kalimat Rob adalah menghormati, kalimat penghormatan ya. Oke, berarti kalian berdua sudah setuju bahwa Robnya orang Islam itu ada dua? Aduh, Ambeng ini nampaknya macet-macet ini. Sebentar Ambeng ya, coba perbaiki dulu sinyalmu Ambeng. Karena sinyalmu sangat berbahaya dan cetar membahana itu. Coba ya, kita kasih naik lagi ada Akmal Urijal. Ini tadi udah naik ini Akmal Urijal yang tidak mau menyalakan kamera. Coba ya, kita kasih naik lagi ada, sebentar, ada Sanjay. Iya. Iya. Setuju bro bahwasanya Muhammad itu adalah Rob dan Allah juga Rob? Masih tidak terdengar suara? Suara tidak terdengar? Sebetulnya setuju, tapi kalau disebut dua kurang satu kayaknya. Tapi sebentar, coba Anda Muslim? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Qur'ani imaman wa hukma. Oke, setuju Anda bahwa Robnya orang Islam itu ada dua? Tidak. Tiga. Siapa aja itu Pak? Yang di atas lebih tahu. Oh, betul tidak? Siapa saja Robnya orang Islam? Kok tiga sekarang? Nampaknya sudah ada sekarang Islam Trinitas, saudara-saudara. Ya, mungkin Bapak yang di atas lebih tahu. Silakan. Bapak di atas lebih tahu. Mungkin abang aja mungkin bang. Silakan bang. Siapa saja Robnya orang Islam? Oh, nampaknya dia takut saudara-saudara. Nanti takut dipersekusi. Ya, jadi begini teman-teman. Inilah dampak dari adanya undang-undang penistaan agama. Karena apa? Karena orang tidak boleh punya pikiran selain daripada yang sudah ditetapkan oleh ulama, saudara-saudara. Iya, ulama bilang begini, kau nggak boleh kau beda. Karena ya tidak boleh Anda menafsirkan Al-Quran itu, nggak boleh. Hanya ulama yang boleh menafsirkan, karena Al-Quran itu hanya diberikan kepada ulama, betul? Bukan kepada orang-orang lain, betul? Iya tuh. Saya mau tanya dulu Pak Muhammad itu siapa? Silakan. Muhammad. Ya. Pak Muhammad. Ya. Panjenengan tiang pun di saking Jawi. Ya, itulah saking Jawi. Oh ya wis lah. Panjenengan langkung ngertos. Kulo yakin panjenengan langkung ngertos. Panjenengan langkung ngertos. Ya itu ya. Tapi kalau untuk saya belum bisa menerangkan. Tapi panjenengan saya tahu udah mengerti lah. Coba saya naikkan dulu Muslim yang lain. Ada Nurdin aja. Nah. Ya silakan Nurdin, nyalakan kamera Anda. Nurdin. Halo Nurdin. Ya, Bang Nurdin Muslim. Pak Nurdin Muslim. Wow. Insyaallah. Ya, Pak Nurdin sudah mendengar tadi ini Muhammad dia Muslim. Kemudian yang di bawah saya Syekh ya mengatakan bahwa dia juga Muslim, dan mereka berdua mengakui bahwa baik Allah dan Muhammad itu kedua-duanya adalah Rob.
Jawaban saya, Edis masih sakit. Silakan Pak Muhammad dan Syekh. Silakan. Ini ada muslim yang mereka nggak setuju kalau Muhammad itu roh. Silakan. Udah kau dengar jawaban. Tunggu kawan-kawan. Si Edi ini kan bertanya, ya kan, dengan judul yang dia buat. Terus saja dia seperti membuat pembodohan seperti ini. Makanya dia bertanya, jawaban saya masih sakit rupanya si Edis. Terus? Udah ketawa dengan kebodohanmu, nggak apa-apa. Terus? Iya itu tadi. Hanya itu jawabannya? Tentu kau, istilahnya kau yang menganggap pintar, kau yang menganggap bijak. Jawaban saya sudah bisa kau menilai. Ternyata rupanya kau masih sakit. Ya kawan-kawannya. Jadi bagaimana lalu bagaimana tanggapanmu dengan saudara-saudaramu muslim, baik Pak Muhammad dan juga Syekh, yang mengaku bahwa Muhammad itu rob? Iya. Apakah kamu meragukan keislaman mereka? Kau jangan ditanya itu sama saya. Loh, gimana? Oke, benar gini. Kamu bilang saya sakit, tidak masalah. Itu tidak masalah sama sekali bagi saya, oke? Iya, sekarang pertanyaan saya kepada kamu, tolong, coba, apakah kamu meragukan keislaman Pak Muhammad dan juga Syekh di bawah saya? Kenapa kau tanyakan sama aku iman orang? Berarti kau percaya mereka Islam? Bertambah sakit kau Edis. Kenapa orang sama? Sebentar, nampak-nampaknya dia ini dulu mau jadi dokter. Karena kan kalau dokter kan kamu sakit. Dia cuma nggak kesampaian. Ya, pada intinya dia nggak kesampaian karena apa yang kau buat, dari situlah penilaianku. Ya, gimana Pak Muhammad? Cara aku menilai, gimana Pak? Seperti kau katakan, kalau menurut saya sih Mas yang di bawah itu setuju yang apa yang kita katakan. Oh, Pak Nurin setuju bahwa Muhammad itu rob juga? Iya, saya kira dia. Bapak jangan menjengkali apa yang ada di dalam pikiran saya, Pak. Iya. Ya kan? Saya ini baru masuk, Pak. Iya. Tapi melihat muka si di sini dia bertanya karena terus-menerus saja seperti itu dia. Ya. Menganggap dia membawa kepada pembodohan dia gitu. Selalu seperti itu yang dia bawa. Buktinya Pak Muhammad percaya bahwa Muhammad itu rob. Syekh di bawah saya juga muslim percaya Muhammad itu rob. Bertambah sakit otakmu. Jangan orang lain kau samakan dengan aku. Oke, sekarang bagaimana? Apakah mereka ini bukan muslim lagi kalau mengakui Muhammad itu adalah rob? Woi, waras kau Edis, jangan kau tanyakan Islam orang sama aku. Oke lah, baiklah. Kalau kau nggak ada jawaban di bawah, kau di bawah. Kau Islamnya aja nggak jelas. Masa datang kau bilang begitu-begitu saja? Berat kan, saudara-saudara kan? Oke, Muhammad Bukhari, Muhammad Sofyan, silakan. Ya bang, selamat malam. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera bang. Ya, Bang Muhammad Bukhari, Muhammad Sofyan. Ini ada Pak Muhammad di samping saya dan Syekh di bawah saya. Mereka berdua adalah muslim. Coba, bisa Kak dibuktikan bahwa Pak Muhammad dan Syekh adalah muslim, coba? Saya percaya je lah tu. Kira tu saya sangka baik. Coba Pak Muhammad, Anda muslim? Ya, Islam. Bagaimana kami percaya bahwa Anda muslim? Ya, karena saya syahadat dan percaya Al-Quran kitab umat Islam. Coba, bisakah Anda bersyahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah Muhammad itu rob? Iya, bisa disebut. Apakah Allah itu rob? Bisa juga disebut rob. Syekh, apakah Anda muslim? Muslim. Coba bisa syahadat dulu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah Muhammad itu rob? Rob. Apakah Allah itu rob? Rob. Coba. Sekarang Muhammad Bukhari, Muhammad Sofyan. Apakah Muhammad itu rob? Boleh saya bercakap dulu ke ataupun saya kena jawab soalan Abang Edis? Dijawab dulu baru nanti dijelaskan. Apakah Muhammad itu rob? Dalam konteksnya betul. Betul. Apakah Allah itu rob? Dalam konteksnya betul. Lihat. Kalian menyaksikan sendiri ya teman-teman ya. Lihat. Jadi teman-teman, kalau Islam terpelajar seperti Pak Muhammad, kemudian Syekh di bawah saya, kemudian Muhammad Bukhari, mereka mengakui kalau Muhammad itu rob. Jadi jangan kau bilang nggak ada orang Islam mengakui Muhammad itu rob. Masalahnya kau tidak tahu rob itu apa. Itu masalahnya. Nah makanya kepada Islam-Islam yang nggak pernah baca Quran, nggak pernah belajar bahasa Arab, udahlah kalian itu mending tidur aja, nggak usah kalian protes-protes di bawah itu kejang-kejang, gitu loh. Ya silakan teman-teman. Oke, saya lanjut bang. Ya. Saya hormati Abang Edis walaupun berbeza agama, tapi saya menghormati. Kalau tidak ada agama pun saya hormati, sebab semua kita ni ciptaan Tuhan. Saya tidak menghina agama orang tak ada agama pun saya hormat. Okey baik. Berkait dengan soalan Abang Edis tadi tu, kita bincang tentang perkataan rob itu sendiri bang. Ya. Rob itu bukan bahasa saya, bukan bahasa Abang Edis. Saya orang Malaysia, Abang Edis orang Indonesia kan. Rob itu bahasa Arab. Jadi kita tengok konteks Arab. Rob boleh terjemah banyak makna, tengok konteks. Rob boleh kata sebagai Tuhan. Contohnya Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam.
Kalau nak terjemah Rob sebagai Tuhan boleh? Boleh. Nombor satu. Nombor dua, Rob boleh tak kita terjemah sebagai pemilik? Contoh saya kata, siapa pemilik rumah ini? Boleh kita panggil Rob Badar, pemilik rumah. Kita pakai Rob juga, Rob Badar. Okey? Kemudian yang ketiga, boleh juga kita terjemahkan Rob itu sebagai penjaga, penguasa. Contoh ibu bapa saya ialah Rob bagi saya. Dia mendidik saya, menjaga saya. Boleh saya panggil ibu ayah saya Rob. Dalam doanya, kama Robbayani. Seperti mana ibu bapa saya menjaga saya waktu kecil. Kita doakan dalam bahasa Arab tu, wahai Tuhanku, ampunkan dosa ibu bapa aku seperti mana mereka telah menjaga aku, kama Robbayani. Boleh kita panggil ibu bapa Rob. Konteks ayat Kemudian boleh juga saya panggil Abang Edis Rob, Tuan. Bukan dari sudut menyembah, tidak. Robby Edis, Tuan Edis sebagai penghormatan. Contoh saya jual kepada Abang Edis handphone. Abang Edis tanya saya, berapa harga handphone ini? Tuan Edis, handphone ini berharganya 1,000. Jadi saya memanggil Tuan Edis sebagai Tuan. Bukan berarti saya menyembah, tidak, tapi penghormatan. Baik, Itu saja. oke. Kita naikkan dulu muslim yang lain. Ada bom-bom. Silakan bom-bom, nyalakan kamera. Silakan bom-bom. Bom-bom. Baik, nampaknya dia sudah tertidur ya teman-teman ya. Atau dia nggak bernyali atau tidak berani. Silakan ya, muslim yang lain masih saya buka kesempatan. Akmal, silakan Akmal, nyalakan kamera Anda. Silakan Akmal. Akmal? Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera Anda Akmal, silakan. Kamera. Kamera, sudah saya kirim permintaan untuk menyalakan kamera di layar Anda dan tinggal Anda pencet saja terima. Bang Edis, boleh saya tanya soalan tak, Bang Edis? Sebentar Pak, biar Akmal dulu kita ini kan. Halo Akmal? Baik, si Akmal ini nampaknya tidak ini ya, kita turunkan saja. Sebentar ya, kita kasih naik ada Mark Unit Band. Mark Unit Band, sebentar ya. Sabar teman-teman. Mark Unit Band, muslim Bang? Iya. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Ya, tunggu Bang ya. Halo, Mark Unit Band? Ya, Oke, halo. Neymar, Anda muslim? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera, Bro. Ya, Mark Unit Band. Anda muslim dan Anda setuju dengan statement-statement muslim-muslim yang lain yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya orang Islam? Iya. Makin bertambah lagi, teman-teman. Si Uncup nanti ini nggak tahu ditaruh di mana ini, muncul. Oke, kita naik lagi sebentar. Udah makin banyak saja teman-teman orang Islam yang tahu bahwa Muhammad itu adalah memang robnya, teman-teman ya. Sebentar. Kita kasih naik dulu, ada BJM65. BJM65. Sebentar ya, sabar teman-teman ya. Kita kumpulin dulu, banyak teman-teman. Sebenarnya banyak. Hanya saja ya, mereka-mereka yang sudah tahu, sudah sadar ini bahwa Muhammad robnya orang Islam, mereka tidak berani bersuara. Ya, BJ Muslim Bang. BJ. Oke, baik. Mungkin Muhammad Bukhari bisa nyalakan lagi kamera. Ya, Pak Muhammad Bukhari ya. Jadi teman-teman sekalian ya, tolong ya teman-teman, ini supaya kalian bisa mengabadikan, kalian bisa teman-teman rekam. Jadi teman-teman bahwasanya apa yang saya katakan terus-menerus itu banyak yang menyadari dan mengetahui. Pak Muhammad mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Betul Pak Muhammad? Ya. Oke, Syekh, betul Anda mengakui Muhammad itu Rob? Betul. Oke, Muhammad Bukhari, betul Muhammad itu Rob? Saya jelaskan tadi. Oke, Mark Unit Band, betul Muhammad itu Rob? Iya, benar sekali. Ya, sudah, selesai. Begini, dalam konteksnya berbeda. Kenapa Ya, saya bilang tapi intinya berbeda? begini Bang, intinya yang mau Kata saya sampaikan Rob itu begini, bahasa bahwa dari umat Arab. muslim harus sadar bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam, begitu. Supaya itu orang-orang Islam yang nggak tahu apa-apa, yang cuman manggut-manggut aja, itu tahu dan sadar begitu loh. Maksud saya begini, kenapa kalian yang muslim-muslim ini tidak menyadarkan umat-umat Islam yang awam-awam yang nggak tahu apa-apa itu? Coba, bagaimana caranya? Silakan. Abang Edis, saya ada boleh tanya soalan tak? Silakan, Muhammad. Mari, silakan. Abang Edis duduk di Amerika kan? Mungkin Abang Edis mahir pasal bahasa Inggeris kan? Bahasa English. Ya. Definition of Lord tu, Lord tu tergantung pada konteks juga kan? Boleh tak Lord, L-O-R-D? Ya.
Lord Boleh itu kita- bisa dipanggilkan kepada orang yang duduk di singgasana, misalnya kepada Charles, misalnya yang duduk di tahta kerajaan, bisa juga kepada yang di langit. Tuhan, betul. Ya, Lord, sama-sama Lord. Begitu juga di dalam agama Islam, Rob itu bisa ditujukan kepada seorang manusia yang terhormat, bisa juga ditujukan kepada dia yang di langit sana yang kita tidak tahu, yang kita tidak pernah lihat, betul? Kalau contoh saya bekerja dengan Abang Edis, kalau orang tanya saya, who is your Lord? Saya boleh kata my Lord is Mr. Edis. Betul tak? Ya, tapi kan penggunaan kata Lord di sini itu memang tidak diucapkan lagi kepada orang-orang yang demikian. Mungkin kalau di Inggris ya, kalau di beda British atau English ya. Kalau sebenarnya di sini bukan Inggris, di sini itu American ya, bahasanya itu American. Jadi Inggrisnya itu Inggris American, bukan Inggris di London sana, beda. Nah, baik, terima kasih Abang Edis atas pencerahan. Ya. Jadi kepada teman-teman ya, kepada teman-teman yang masih menonton, teman-teman ya, silahkan teman-teman, kalian sudah melihat dan menyaksikan sendiri. Nah, sekarang saya mintalah petuah-petuahnya nih dari Pak Muhammad, Syekh Muhammad Bukhari dan Mark Unit Band. Coba gimana saran kalian satu persatu supaya muslim-muslim yang awam ini sadar dan mengerti bahwa Muhammad itu juga adalah rohnya umat muslim. Silakan. Silakan. Saya cakap dulu lah sebelum saya turun. Silakan. Ya. Okey, saya bertanggung, kalau pada saya peribadi Abang Edis, saya bertanggungjawab di atas apa yang saya ucapkan. Berarti pemahaman saya, data saya dan maklumat yang saya dapat. Tetapi saya tidak bertanggungjawab di atas apa yang anda faham terhadap kata-kata saya. Itu pada saya lah kan? Kejujuran saya, kalau orang tanya saya, kenapa awak cakap macam ni? Ini sumber saya, kenapa ini hujah saya? Ini atas kefahaman saya. Apa awak faham pada kata-kata saya? Itu pada awak. Kalau tak faham, tanya. Kalau saya dah bagi jawapan, itu jawapan saya, jangan diolah. Kalau diolah nanti bergaduh. Jadi kita mencari persamaan kan. Kalau boleh bersama, tak boleh bersama, agree to disagree. Itu saja Bang Edis. Saya minta turun dulu. Sebentar Pak Bukhari, dah tahan dulu. Ini ada yang baru datang ini, Rizal Motor. Rizal Motor, Anda seorang muslim? Ya, Des. Aku dari pertama tadi udah minta naik, Des. Baik, sebentar ya, Des. Kau kasih aku waktu sebentar ya. Sebentar dulu, sebelum ngomong dulu, Anda setuju bahwa Muhammad itu adalah Rob? Dari kemarin sudah aku bilang, secara kaidah bahasa, dia adalah Rob. Fir'aun pun Rob bagi rakyat. Terima kasih teman-teman. Sudah banyak, terima kasih teman-temannya sudah. Tapi teman-teman silakan rekam. Semakin hari semakin banyak orang Islam yang sadar bahwa Muhammad itu Robnya. Silakan Rizal. Saya ingin tanya, kau punya bapak nggak? Oh jelas dong, ya. Bapak kau ada berapa orang? 1 orang. Kalau Pak RT, kau panggil siapa? Pak RT. Bapak juga kan? Ya. Presiden kau panggil bapak juga kan? Ya betul. Jadi bapak kau ada berapa orang? Bapak kandung? Itu dari sana, dari kaidah bahasa sana, agar otakmu itu berjalan kan? Setuju saya dengan kamu Rizal, saya setuju. Ya. Jadi Muhammad adalah rohnya umat muslim, betul? Umat muslim itu rohnya kalau dari kaidah bahasa sekarang banyak. putar-putar dirinya. Bukan putar-putar. Ya Pak Muhammad Bukhari tetap on cam Pak Muhammad Bukhari. Atau Pak Muhammad Bukhari mau izin? Gimana? Ya, saya cas handphone. Ya, silakan Rizal Motor. Anda sudah setuju bahwa Muhammad itu Rob ya? Rob. Ya, berarti kita semua setuju nih. Pak Muhammad setuju, Syekh setuju, semua sudah setuju Muhammad itu Robnya, apa lagi? Rob bagi Amirul Mukminin. Tapi sebelumnya aku bertanya dulu, apakah Rob Muhammad ini dengan Rob keilahian Allah apakah sama, berbeda? Sama saya tanyakan tadi. Makanya begini. Jadi apakah Muhammad itu Rob atau manusia? Sebentar dulu. Muhammad itu Rob atau manusia? Aku selesaikan dulu, Des. Apa sebentar dulu Rizal. Gini loh. Muhammad itu dia Rob atau manusia? Kalau dipanggil disandingkan sebentar dengan dulu. Simpel pertanyaan saya. Muhammad itu Rob atau manusia? Manusia. Sama berarti bukan Rob. Berarti bukan Rob. Aku tanya pada. Sebentar dulu Rizal sabar. Muhammad itu Rob atau tidak? Sebentar Rizal, sabar pelan, tenang dulu. Rizal dari Minangkabau yang baik hati, punya rendang yang enak. Dengarlah dulu ya. Apakah Muhammad itu Rob atau manusia? Pertanyaan kau tak nyambung. Loh, gimana dijawab dulu singkat. Muhammad itu Rob atau manusia? Dalam kaidah bahasa, Rob itu adalah yang mulia. Seperti itu. Gini udah Rizal, dengarkan. Seperti itulah orang-orang Islam yang bertanya, Yesus itu manusia apa Tuhan? Itu persis seperti itulah pertanyaannya. Gini, Muhammad itu Rob atau manusia? Beda, Des. Kalau Yesus Muhammad itu Rob atau manusia? Tuhan, kalian sembah. Sebentar, Rizal dijawab dulu dengan singkat. Muhammad itu Rob atau manusia? Bumi dan langit. Beda dengan kami nggak pernah.
Muhammad itu manusia. Tadi katanya roh. Tadi katanya roh. Roh karena diartikan dengan kata pemimpin. Roh kok dilahirkan? Roh kok makan? Ayo, roh kok makan? Masa Muhammad buang air, BAB enggak Muhammad? Muhammad BAB enggak? Pemimpin buang air. Pemimpin Muhammad tidur. BAB enggak? Makanya Rijal begini. Muhammad BAB, Nabi Yesus juga BAB. Iya, makanya gini loh. Kalau kita mau memahami sebuah, dengar dulu Rijal. Dengar Rijal gini. Definisi Rob atau Tuhan atau Tuan itu sebenarnya adalah sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan dirimu, kamu taat, tunduk, patuh kepadanya. Itu definisi Rob atau Tuhan atau Lord atau Kurios di dalam bahasa Yunani-nya. Jadi kau nggak nyambung kalau mengatakan masa Tuhan Rob dilahirkan. Kalau Bapa di sorga, di dalam iman kami nggak pernah Bapa di sorga itu dilahirkan. Dia tidak bermula, tidak berawal, dan tidak berkesudahan. Dia Alfa dan Omega. Berbicara tentang Yesus sebagai Sang Firman, memang seperti itu. Yesus sebagai Sang Firman itu dia tidak berawal, ya kan? Dia tidak apa namanya, terikat oleh ruang dan waktu. Tetapi kalau berbicara mengenai daging, tubuh kedagingan Yesus berawal, ada ketika dilahirkan kemanusiaannya. Nah sekarang dengar dulu Rijal, dengar dulu. Masalahnya begini, kami menaklukkan diri kepada Sang Firman, kami menjadikan dia sebagai Rob, sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kami, sedangkan teman-teman di sini semua Muslim merobkan, ya, menjadikan seorang manusia sebagai Rob, menaklukkan diri kepada anaknya Aminah, gitu loh. Makanya itulah perbedaan kita. Kita berbeda di situ, tapi dalam hal pemahaman kita udah ketemu nih. Muhammad adalah Rob kalian, Yesus adalah Rob kami. Boleh dikata juru selamat, sama dengan Yesus juru selamat. Iya, masalahnya kan berbeda. Masalahnya kalau Yesus juru selamat kami menyelamatkan, dia mengalahkan maut. Nah sementara juru selamat kalian kan masih ada di pemakaman, masih ada di TPU, tempat pemakaman umum. Tar dulu ya. Kemarin aku di ruang bom-bom, kemarin aku menantang bom-bom sama Superboy. Jika bisa kalian tunjukkan nama Yesus ada di Alkitab abad ke-18 ke bawah. Jangan lari-lari kemana-mana lah dulu Rijal. Fokuslah dulu bahasan kita ini apa. Bahasan kita ini apa Rijal? Guys, aku boleh nanya sama abang yang itu yang pakai kepala itu? Silakan. Abang nama abang siapa bang? Nama saya. Ya. Takut dipersekusi dia Rijal. Bukan nama abang siapa? Abdul Hobir. Oh Abdul Hobir. Bang Abdul. Ya. Bang Abdul Islam. Abang tahu rakaat pertama dalam sholat Idul Fitri berapa takbir? 7. Rakaat kedua? 5. Sholat jenazah? 4 takbir. 4 Anda takbir. Bisa. Di takbir kedua bacaan sholat jenazah apa? Allahumma firlahu. Tahu kan? Islamnya kan? Begitu. Jadi Dis, ketika ada, ingat ya, ada di komal-komal Islam, ketika datang seorang naik kan ke komal Islam, kemudian dia mengaku, kemudian dia memburuk-burukkan Islam, memburuk-burukkan Kristen. Bang, saya turun dulu minta maaf. Komal Islam itu akan tanya, kenapa kalian burukkan Kristen? Kalian sudah nggak percaya dengan Kristen, kenapa kalian masih Kristen? Sebaiknya kau Dis di komal kau juga macam itu juga. Kan ada orang yang datang kemudian berlawanan dengan ulama-ulama. Berarti dia sudah tidak percaya lagi kepada Islam. Ulama-ulama yang diakui di Indonesia ini berarti dia sudah tidak percaya lagi kepada Islam. Kenapa tidak kau suruh saja dulu dia masuk Kristen dulu, setelah itu baru kau suruh naik, agar omongannya itu bisa dipertanggungjawabkan, nggak abu-abu dia. Begitu Dis. Sebaiknya seperti itu. Ya coba kita sambung dulu. Ada Kang Awing, Muslim bang? Awing? Baik, kita kasih tur. Oke, Awing Muslim. Ya, kenapa gelap? Muslim. Ya, kenapa gelap? Oh, tidak. Oke. Siap. Abang Awing sudah mengaku bahwa Muhammad itu Rob juga? Sayyid. Rob atau bukan? Halo. Aduh, langsung bingung ya. Halo. Jangan pura-pura nggak dengar. Muhammad itu Rob atau bukan? Meninggal dunia. Muhammad itu Rob atau bukan, Bang? Jack. Waduh, pura-pura Jack. Wifi, Jack. Muhammad itu Rob atau bukan? Wifi.
Saya Bukan Rob. Aduh, udah dibawa dulu ini di pura-pura AO. Ya, intinya gitulah ya teman-teman ya. Ya. Rizal, apakah kamu meragukan keislaman mereka-mereka yang ada di sini? Enggak, aku tidak ada meragukan keislaman. Cuman si Abdul ini sering saya lihat naik kemudian menghujat Islam, mencecar Islam. Sebaiknya dia kau sebagai host harusnya ketika ada orang yang ngaku Islam kemudian dia membantah dalil-dalil Islam, kau tanya dia dulu seperti komal-komal muslim yang lain. Kalau ada dia ngaku Kristen kemudian dia menghujat Kristen sendiri, maka orang Islam akan nanya dia, kau sudah tahu gak kalau Kristen itu sesat? Kenapa kau masih Kristen juga? Turun. Kalau enggak mau keluar dari Kristen masuk ke Islam, agar jangan terjadi hal-hal yang Bagaimana kamu abu-abu. katakan dia sesat? Bagaimana kamu katakan dia menjelek-jelekan sementara kamu setuju dengan dia bahwa Muhammad itu adalah Rob? Tadi kan dia bilang kalau Rob itu ada 3. Rob yang disembah katanya, dia kan Oke, bilang, silakan. sudah banyak sekali dia Abdul Qadir, silakan Bang dia Abdul ini Qadir. orang ini. Silakan Bang Abdul Qadir tanggapannya. Iya, itu juga yang mengganjal tadi saya. Masa Rob ada 3? Silakan Abdul Qadir. Bapak Masih dibisukan. bisa menerangkan nggak, Pak? Nggak. Silakan. Bisa menerangkan nggak, Bapak? Bapak yang di atas lebih tahu mungkin. Iya, kalau karena menurut saya- Abdul Qadir langsung saja Abdul Iya. Qadir atau Bang Muhammad, Abdul silakan Qadir. siapa saja. Kita tinggal 10 menit lagi ya teman-teman ya. Silakan. Ya, kalau menurut saya di dalam Islam, kata Rob itu bisa merujuk kepada Nabi Muhammad, bisa merujuk kepada Allah, dan bisa juga merujuk kepada Rabbil Alamin, Rob alam semesta, gitu, Tuhan alam semesta. Jadi kalimat Rob adalah untuk menghormati mungkin orang yang punya jabatan tinggi, atau bisa juga yang jabatannya sama-sama rendah, bisa juga saling menghormati dengan kalimat Tuhan atau Rob begitu. Tapi untuk Tuhan alam semesta itu memang sudah dijelaskan, suatu contoh di doanya Nabi Adam, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi itu juga menyebut Tuhan alam semesta begitu. Iya, sama dengan saya bilang tadi Pak. Ketika saya bertanya kepada Edis, Anda punya berapa bapak? Anda bilang kan 1, itu bapak kandungmu. Ketika itu makanya, ketika Rob itu disandingkan dengan makhluk, ana rabbukumul a'la. Firaun berkata, dia mengakui bahwa saya adalah Rob paling tinggi bagi rakyatnya. Bukan berarti Firaun kami sembah, bukan. Makanya saya tanya, bapak kandungmu ada berapa? 1, kau bilang kan. Bapak RT gimana? Bapak juga. Sama kayak gitu definisinya, Des. Kalau Rob untuk Robbil Alamin, untuk penyembahan, kami hanya 1 saja, beda dengan kalian. Kalian mengakui bahwa Yesus itu adalah sang pencipta, sang penebus kalian, tapi kalian nggak ngerti Yesus itu akan menebus kalian dari apa. Coba kalian pikirkan. Sudah Rijal? Coba, dari apa? Mungkin itu nanti bisa kita bahas di lain kesempatan. Intinya begini Rijal, Muhammad itu kamu sudah akui dia sebagai Rob, betul? Betul? Jangan dibisukan Rijal. Kamu pura-pura aja. Kamu sudah akui Muhammad itu sebagai Rob, Rijal? Jangan dibisukan. Iya. Sudah akui dia sebagai Rob. Oke. Rob. Kalau Muhammad itu Sebagai Rob, pemimpin, sebagai apakah yang Muhammad mulia, itu makan? sebagai pembimbing. Sebentar Rijal, apakah Muhammad itu makan? Jangan tertawa Rijal. Kenapa kau bisu-bisu? Apakah Muhammad itu makan? Pemimpin makan, pemimpin itu Rijal dengarkan. tidur, Apakah pemimpin Muhammad itu juga Rob? mati Kamu sudah karena jawab dia iya. makhluk. Apakah Muhammad itu makan? Kamu jawab iya. Apakah Muhammad BAB? Kamu jawab iya. Apakah Muhammad buang air kecil? Betul. Apakah Muhammad dilahirkan? Betul. Kamu bilang betul. Sekarang Rijal, kau jangan mendadak mematikan. Berarti Robmu makan, Robmu dilahirkan, Robmu kencing, Robmu BAB. Setuju? Iya, setuju. Pemimpin Ya, kami. sudah diakui ya. Sudah baik, terima kasih Rijal ya. Jadi teman-teman, umat muslim contohnya adalah Rijal sudah mengakui bahwa Robnya itu dilahirkan, Robnya itu makan, Robnya itu kencing. Jadi Rijal, kamu sudah tahu betapa pertanyaan saya itu konyol kepada kamu kan? Sama Rijal, kayak Juma dan kawan-kawannya itu kayak gitu. Sama, Tuhan kok makan, Tuhan kok kencing, Tuhan kok beol. Sama Rijal, sama. Makanya kata Tuhan tuh kau tujukan ke siapa dulu? Kami orang Kristen, kami orang Kristen percaya Bapak itu nggak makan, nggak minum, nggak beol, nggak kencing, nggak tidur, nggak ngantuk. Tetapi kalau kata Tuhan itu kamu rujuk kepada kemanusiaan Yesus, betul. Makanya Yesus itu adalah pengejawantahan daripada Bapa yang tidak terlihat.
Makanya Tuhan hadir. Makanya Bapa hadir dengan perantaraan manusia, dengan perantaraan anaknya yaitu Yesus. Dengar Rijal, dengar dulu sebentar, dia selesaikan. Ini iman saya mau bicara iman saya sebentar. Gini Rijal. Antar dulu. Kau tadi bagaimana sebentar Rijal? Kehadiran Bapak Rijal, dengar. Kehadiran Bapa di surga dengan melalui perantaraan anaknya Sang Firman yang menjadi manusia yaitu Yesus. Gini. Ada Yesus, di mana ada Yesus, di situ ada hidup yang kekal. Contoh. Orang lumpuh berjalan, tuli mendengar, bisu berbicara, mati dihidupkan. Jadi berbicara tentang kehadiran Yesus adalah berbicara tentang kehadiran Bapa. Di mana ada Yesus, di situ ada Bapa hadir. Di situ kematian tidak ada lagi. Di situ air mata tidak ada lagi. Di situ tidak ada lagi sakit penyakit. Karena apa? Karena Bapa yang menjadikan alam semesta ini, sumber segala sesuatu itu, telah hadir dengan perantaraan Sang Firman yang telah menjadi manusia yaitu Yesus. Makanya kenapa Yesus menjadi Rob, menjadi Tuhan, menjadi Tuhan kami. Ya harusnya umat Kristen menyembah Bapa, jangan menyembah Yesus. Nah masalahnya menyembah kalau begini-begini, kami nggak begini-begini kepada Yesus, nggak begini-begini kepada Bapa. Kalau menyembah itu begini, karena kami nggak perlu Sang itu. Firman dari Bapa, iya kan? Bang, menyembah itu kalau dalam agama Islam kan begini-begini, ya kan? Betul? Kalau Kristen bukan begitu, Bang. Menyembah itu adalah gerakan badan begini-begini. Kami nggak pakai begitu, Bang. Kami itu tingkatannya lebih tinggi lagi, bukan begini-begini, tapi melakukan kehendak-kehendaknya. Itu melakukan kehendak-kehendak Bapa. Kehendak-kehendak Bapa itu seturut dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Contoh, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya kan? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini istri sesamamu. Itu kata-kata Yesus. Sementara kalau Anda malah mengikuti Muhammad, ya sebaliknya, Bang. Contoh, apakah Muhammad kami tidak menyembah Nabi Muhammad? Gini, sekarang saya tanya, apakah benar di dalam Al-Quran bahkan Allah menikahkan Muhammad dengan bekas istri anak angkatnya? Benar nggak? Benar nggak? Benar. Betul. Di dalam surat Al-Ahzab, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan kamu. Jadi bahkan Allah yang menikahkan Muhammad dengan bekas istri anak angkat dia sendiri. Supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang Islam untuk menikahi bekas istri anak angkatnya. Contoh, Bang. Abang pergi ke contoh Aceh waktu tsunami, angkat anak di situ. Karena udah yatim piatu, Anda jadikan sebagai anak angkat. Punya istri lah anak angkat Anda ini. Anda nikahkan, Anda sebagai walinya di situ, nikah. Lalu cerai mereka. Bekas istrinya itu boleh Anda ambil sebagai istri di dalam ajaran Islam. Tuh. Di dalam ajaran hukum Taurat, apa dikatakan? Jangan kamu mengingini istri sesamamu. Bayangkan itu. Beda, Bang. Makanya, kalau Bapa memerintah di dalam hidupmu, dengan perantaraan firman-Nya memerintah dalam hidupmu, yaitu lagi Roh Kudus-Nya memerintah dalam hidupmu, maka kamu tidak akan berbuat seperti itu. Tapi kalau Allah dan Muhammad yang memerintah dalam hidupmu, kamu akan seperti yang barusan saya sebutkan. Itu bedanya, Bang. Makanya saya ajak kalian untuk ganti Rob, ganti Tuhan, ganti Tuhan. Jangan lagi kalian merobkan Muhammad. Saya ajak ini kalian untuk kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Terima kasih, Bang Welder. Kau mungkin tidak memahami Alkitab yang kau punya sendiri. Aku ini ada. Tapi ngomong-ngomong ini sudah jam 8, Rijal. Saya mau ke gereja. Di sini sudah jam. Di sini saya mau ke gereja. Maksud saya, Rijal. Enggak, Alkitab ini bagaimana? Kau ingat ya, dilarang mempelajarinya di berbagai negara. Karena apa? Karena keapaan ini, pornografi tragis dan sangat memalukan ini Alkitab. Bagaimana Daud dihukum Tuhan? Rijal, disuruh presiden istrinya. Rijal, disuruh. saya diaminkan kayak gini, Rijal. Dengar, Rijal. Rijal menikah dengan anaknya. Dan kawin di depan orang ramai di siang hari. Bagaimana ingat hadis kau punya? Oke, itu bisa kita jawab di lain kesempatan. Tapi saya mau pesan sama kamu begini. Kalau kamu bilang di negara dilarang gini, Rijal. Saya ini sekarang di Amerika ini. Saya di Amerika, tahu nggak apa yang dibilang oleh Presiden Donald Trump? Dia bilang begini. We should bring God back, katanya. Kita harus membawa Tuhan kembali ke dalam tata kenegaraan kita. Kita harus membawa Bible kembali ke negara kita ini. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisyah mengatakan, tolong jangan pilih ustadz
yang suka memaki, Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran,
maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka.
Maka dari itu semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri,
para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada Nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi.
Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Arsyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit. 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia. Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan? Abdullah menjawab, aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Baginda Nabi berkata lagi, jangan-jangan kamu telah meminumnya? Beliau menjawab, ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah. Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka. Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi.
Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari
Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya.
Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di Perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam.
Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan, ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini.
Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan dua kalimat syahadat kembali. Lanjut.
Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana Muslim tentang status riddah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat riddah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan Muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita Muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau Muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan Muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-Muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok Muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim seperti Pakistan, Bangladesh,
Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Serek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan dalam praktiknya, yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib
kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Alisina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Alisina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai
Umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara Muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara Muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.